Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 3 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mempelajari kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-21, yaitu penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Babu ma ja'a annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Yang artinya, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 332. Mudah-mudahan bisa dibuka. Yaitu kita pada pembicaraan hadis yang pertama. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Yang artinya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Allah
sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Inilah dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa makna dari bab yang ke-21 ini adalah menjelaskan sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh yang menyebabkannya sebagai berhala yang diibadahi. Nah, ghulu di sini artinya adalah berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, baik dengan cara membangun di atas kuburan tersebut bangunan, kemudian dihias-hiasi, kemudian dengan cara juga mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dan juga berlebih-lebihan diantaranya mengkhususkan ibadah di sisi pekuburan, seperti merasa dan meyakini berdoa, berzikir, membaca Al-Quran di sisi pekuburan lebih khusyuk, lebih mustajab dibandingkan di dalam masjid. Maka ini adalah sebuah hal yang keliru. Dan ini termasuk sikap ghulu. Dan hubungan bab dengan tauhid adalah menunjukkan contoh sikap yang menyebabkan terperosok ke dalam kesyirikan, yaitu ghulu terhadap kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Dan patut diketahui bahwasanya hanya sekedar ghulu tidak menyebabkan kepada seseorang terperosok ke dalam kesyirikan. Tetapi saat dia ghulu tersebut itu adalah penyebab ya terhadap seseorang bisa masuk ke dalam jurang kesyirikan. Dan ghulu yang dimaksud adalah melampaui batas yang diizinkan oleh syariat. Sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh adalah dengan menjadikan kuburan orang-orang saleh tersebut sebagai masjid. Jadi ada kuburan, kemudian setelah itu dibangun masjid di atas kuburan tersebut. Nah, ini sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Nah, adapun penjelasan dalil yang kita baca tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala. Kemudian beliau mengabarkan bahwa kemurkaan dari Allah sangat besar terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh sikap yang menyebabkan terperosoknya seseorang ke dalam kesyirikan, yaitu berbuat ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Fathul Majid di halaman 332 ya. Silahkan dibaca oleh studio atau silahkan dibuka PDF-nya. Qauluhu ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Fihi tahrimul bina 'ala al-qubur wa tahrimus salati 'indaha wa anna dzalika minal kaba'ir. Di dalam hadis tadi disebutkan murka Allah sangat besar atas orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata penulis kitab Fathul Majid, di dalam lafaz ini
terdapat pengharaman membangun bangunan di atas kuburan. Pengharaman membangun bangunan di atas kuburan. Dan pengharaman sholat di sisinya. Dan ini termasuk daripada dosa besar. Nah, ini yang patut diperhatikan ya. Jadi kuburan itu di dalam syariat Islam tidak boleh dibangun bangunan di atasnya. Tidak boleh dibangun bangunan di atasnya. Dan itulah yang terjadi di dalam kuburan Baqi' al-Gharqad yang sekarang kita lihat, dan juga di dalam kuburan syuhada Uhud. Tidak boleh dibangun bangunan di atasnya. Berdasarkan hadis ini. Wa fil qira' lil-Tabari an ashabi Malik an Malik rahimahullah annahu kariha an yaqul zurtu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allala dhalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Yang artinya, dan di dalam kitab Al-Qira yang ditulis oleh Imam At-Tabari meriwayatkan dari para murid Imam Malik, meriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau membenci untuk mengucapkan aku telah mengunjungi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu saja dibenci oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Wa'allala dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Malik rahimahullahu taala memberikan sebab akan kebencian tersebut dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Kariha idhafata hadzal lafzi ila al-qabr li'alla yaqa' at-tashabbuh bi fi'li ulaika saddan lidh-dhari'ah. Imam Malik rahimahullahu taala membenci untuk menisbatkan lafaz ini kepada kuburan. Seperti misalnya tadi, aku telah menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, agar tidak terjadi penyerupaan dengan perbuatan orang-orang yang ada disebutkan dalam hadis tadi, sebagai bentuk untuk menahan sarana agar tidak terprosok ke dalam apa yang terlarang di dalam syariat Islam, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, dan qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa Malikun qad adraka at-tabi'in wa hum a'lamun nasi bihadhihi al-mas'alah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Imam Malik rahimahullah telah mendapati para tabi'in. Mendapati para tabi'in. Berarti beliau ini adalah tabi'ut tabi'in. Dan para tabi'in adalah orang yang paling paham tentang permasalahan ini. Fadalla dzalika ala annahu lam yakun ma'rufan 'indahum alfadha ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala wa qad dzakaru fi asbab karahatihi li an yaqul zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa tidak dikenal di kalangan para tabi'in lafaz berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, sampai beliau mengucapkan bahwa mereka telah menyebutkan sebab dimakruhkannya untuk mengucapkan aku menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW. Lianna hadzal lafdha qad sara katsirun minan nas yuridu bihi ziyarata al-bid'iyyah.
Karena lafaz ini telah menjadi kebanyakan dari manusia menginginkan dengannya adalah ziarah yang bid'ah. Wa huwa qasdul mayyit li su'alihi wa du'ai, yaitu bermaksud kepada si mayit untuk meminta dan berdoa kepada mayit tersebut. Warraghbatu ilaihi fi qada'il hawaij, dan ar-raghbah yaitu menginginkan, berharap kepada mayit dalam mengabulkan hajat-hajat, wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, dan yang semisal dengan hal itu dari apa yang dilakukan kebanyakan dari manusia. Fahum ya'nuna bilafzi ziyarah mithla hadha, maka mereka memaksudkan dengan lafaz ziarah tersebut adalah seperti ini, yaitu sebagian orang tuh kalau mengatakan saya berziarah, itu sebagiannya ada yang memaksudkan adalah bermaksud berdoa kepada orang yang meninggal, meminta kepada orang yang meninggal tersebut. Nah, itu yang dimaksud. Makanya Imam Malik rahimahullah membenci kata-kata ziarah tersebut, ya, karena dikhawatirkan masuk ke dalam yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa hadza laisa bimasyhurin biittifaqil a'immah. Ziarah yang seperti ini, ziarah yang di dalamnya meminta kepada orang yang sudah mati, tidak disyariatkan dengan kesepakatan para imam. Wa kariha Malikun an yatakallama bilafdhin mujmal yadullu ala ma'nan fasid. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala membenci untuk berbicara dengan lafaz yang umum yang menunjukkan kepada makna yang rusak. Bi khilafis salati wassalami alaih. Berbeda dengan mengucapkan salat, salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Fa inna dzalika mimma amara Allah bih. Sesungguhnya hal itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari perkataan ini adalah gini. Kan Imam Malik rahimahullah disebutkan di dalam kitab Al-Qira, beliau membenci mengatakan zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa beliau sampai seperti itu? Salah satu jawabannya adalah dikhawatirkan kata-kata ziarah tersebut, ya, menjadi ziarah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ziarah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ziarah yang di dalamnya meminta kepada orang yang sudah mati, ziarah yang di dalamnya berdoa kepada orang yang sudah mati. Nah, ini yang dibenci oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Makanya di dalam lafaz para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mengucapkan kata-kata bersolawat atas Nabi, ya, kemudian mengucapkan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dan itu yang ada di dalam dalil. Nah, itu maksud dari perkataan yang disebutkan tadi. Baik, kita lanjut. Wa amma lafdhu ziyarah fi umumil qubur fala yufham minha mithlu hadzal ma'na. Adapun lafaz ziarah di dalam
keumuman berziarah kubur, maka tidak dipahami darinya seperti makna ini. Ala tara ila qawlihi fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Apakah engkau tidak melihat kepada sabda Rasul SAW, ziarah kubur, karena sesungguhnya menziarahi kubur mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Ma'a ziyaratihi liqabri ummih. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menziarahi kuburan ibunya. Fa inna hadza yatanawalu qubural kuffar. Maka ini mencakup menziarahi kuburan orang-orang yang kafir. Fala yufhamu min dzalika ziyaratul mayyit lidu'aihi wa su'alihi wal istighatsati bihi. Maka ziarah kubur yang disebutkan di dalam hadis tadi tidak dipahami, yaitu berziarah kubur untuk berdoa kepada orang yang dikubur atau meminta kepada orang yang dikubur atau meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang dikubur. Nah, tidak seperti itu ziarah kubur. Ya, tidak seperti itu ziarah kubur. Wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu ahlus syirki wal bid'ah. Dan yang semisal dengan itu dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Bi khilafi ma idza kana al-mazuru mu'azzaman fid din kal anbiya'i was salihin. Fa innahu katsiran ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشرقية. Berbeda dengan apa yang diziarahi adalah kuburan orang-orang yang mulia di dalam agama Islam seperti kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh. Maka sebagian besar yang dimaksud dengan berziarah ke kuburan mereka adalah berziarah kuburan yang bid'iyah dan syirkiyah ini. Oleh sebab falihadza kariha Malikun dzalika fi hadza. Oleh sebab inilah penyebab Imam Malik rahimahullah membenci akan hal itu dalam hal ini. Wa illam yakrahu dzalika fi mawdhi'in akhar laysa fihi hadhihi al-mafsadah. Meskipun beliau tidak membenci ziarah kubur ya di dalam tempat yang lain yang tidak ada kerusakan seperti ini. Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Yang dimaksud Imam Malik rahimahullah membenci ziarah kubur Nabi Muhammad SAW bukan berarti beliau membenci ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, tetapi karena kata ziarah yang dimaksud di sini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW yang dipraktikkan oleh sebagian orang. Nah, qauluhu wa fihi أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف رحمه الله. Dan di dalam lafaz ini juga terdapat pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meminta perlindungan kecuali dari apa yang dikhawatirkan terjadinya. Dia tidak akan minta perlindungan kecuali beliau khawatir memang itu akan terjadi. Ini disebutkan oleh penulis kitab Tauhid rahimahullahu taala. Qauluhu wal ibni Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytumul Lata wal Uzza qala kana yaluttu lahumus sawiqa فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلت السويق للحاج. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang kedua tentang haramnya berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur bahwa berkenaan dengan ayat
terangkanlah kepadaku, wahai kaum musyrikin, tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah, dan juga Al-Lata dan Al-Uzza. Quran surat An-Najm ayat 19. Imam Mujahid mengatakan Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengaduk tepung dengan air dan minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburan. Nah, begitu juga wakadha qala Abul Jauza an Ibni Abbas kana yalutus sawiqa lil hajj. Demikian pula tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dituturkan oleh Abul Jauza. Dia itu pada awal mulanya adalah orang yang mengadukkan tepung untuk para jamaah haji, yaitu membuat adonan roti. Orang yang mengadukkan tepung untuk para jamaah haji. Taib, kita baca syarahnya sekarang. Qauluhu walibni Jarir. Disebutkan tadi dalam matannya, dan Imam Ibnu Jarir meriwayatkan. Ibnu Jarir ini siapa? Huwal Imamul Hafidhu Muhammad ibnu Jarir ibni Yazid At-Tabari. Beliau namanya adalah Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, sahibut tafsiri wat tarikhi wal ahkami ghairiha, yaitu seorang ahli tafsir, ahli sejarah, ahli hukum dan selainnya. Qala Ibnu Khuzaimah, la a'lamu ala wajhil ardi a'lama min Muhammad bin Jarir. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui di atas muka bumi yang lebih berilmu dari Muhammad bin Jarir rahimahullah. Wa kana minal mujtahidin la yuqallidu ahadan. Dan beliau termasuk ahli ijtihad, tidak mengikuti siapapun. Walahu ashab yatafaqqahuna ala madhhabihi wa ya'khudhuna bi aqwalihi. Dan beliau memiliki para murid yang belajar pendapat-pendapat beliau dan mengambil pendapat-pendapat beliau. Wulida sanata arba'in wa ishrina wa mi'atain. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriah. Wa mata liyawmaini baqiya min Syawal sanata ashrin wa thalathimi'atin. Dan beliau meninggal pada bulan Syawal, 2 hari tersisa dari bulan Syawal, pada tahun 310 Hijriah. Jadi kira-kira beliau ini adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Qauluhu an Sufyan. Al-zahir annahu Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Abu Abdullah al-Kufi, thiqatun hafiz, faqihu, imamun adil, faqihun, imamun abidun. Kana mujtahidan. Walahu atba'un yatafaqqahuna ala madhhabihi. Mata sanata 61 wa 100, walahu 64 sanah. Kemudian dari Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri atau Sufyan al-Thawri. Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis. Kunyahnya Abu Abdullah, berasal dari kota Kufah. Beliau adalah seorang yang terpercaya, penghafal hadis, ahli fikih, seorang imam, dan ahli ibadah. Dan beliau adalah seorang yang ahli ijtihad. Beliau memiliki banyak pengikut yang belajar fikih dan mengambil pendapat beliau. Dan beliau wafat pada tahun 100
61 Hijriah dan memiliki umur 64 tahun. 161 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama tabi'in ya, atau tabi'un tabi'in. Qauluhu an Mansur. Mansur bin huwa ibnul Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir ibni Abdullah as-Sulam. ثقة ثبت فقيه مات سنة 32 و100. Mansur adalah Mansur bin Al-Mu'tamir bin Abdullah As-Sulami. Beliau seorang yang terpercaya dan tetap hukumnya terhadap hadis, kemudian ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Mansur bin Al-Mu'tamir. Kemudian an Mujahid. Mansur mendapatkan riwayat dari Imam Mujahid rahimahullah. Huwa ibnu Jabr bil jimi wal muwahhadah. Abul Hajjaj Al-Makhzumi maulahum al-Makki thiqatun imamun fit tafsir. Imam Mujahid bin Jabr kunyanya adalah Abul Hajjaj Al-Makhzumi maulahum al-Makki, ya, thiqah imamun fit tafsir. Beliau terpercaya dan sebagai pemimpin dari ulama-ulama tafsir. Akhadha an Ibni Abbas wa ghairihi radhiyallahu anhum. Beliau mengambil ilmu dari Abdullah bin Abbas dan selain beliau. Mata sanata arba'in wa arba'imiyah. Kemudian siapa tadi? Mujahid rahimahullah wafat pada tahun 405 Hijriah. Uh, 104 Hijriah ya. Qalahu Yahya Al-Qattan. Yang mengatakan ini adalah Yahya Al-Qattan. Wa qala Ibnu Hibban mata sanata 2 atau 3 wa 100 wa huwa sajid. Imam Ibnu Hibban mengatakan meninggal pada tahun 102 atau 103 dalam keadaan sujud. Dan beliau dilahirkan pada tahun 27 di dalam kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qauluhu kana yaluttus lahumus sawiqa famata. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa Al-Lata itu kebiasaannya adalah mengaduk adonan. Lalu kemudian beliau meninggal. Setelah meninggal, mereka beriktikaf di atas kuburannya. Wa fi riwayah fayut'imu man yamurru minan nas. Falamma mata abaduhu wa qalu huwa Al-Lata. Rawahu Sa'id ibn Mansur. Di dalam riwayat yang lain, maka beliau memberi makan kepada siapa saja yang beliau lewati dari orang-orang. Nah, ketika beliau meninggal, maka akhirnya orang-orang tersebut menyembuhnya. Dan mereka mengatakan, huwa Lata. Dia adalah Al-Lata. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur. Taib. Nah, jadi kata Al-Lata itu sebenarnya diambil dari kata Latta yaluttu. Artinya membuat adonan. Nah. Wa munasabatuhu litarjamah annahum ghalaw fihi li salahihi hatta abaduhu wa sara qabrah. Wathanan min awthan musyrikin. Hubungan dengan bab adalah bahwa mereka berbuat ghulu di dalam hal ini,
karena kesolehan orang-orang soleh tersebut sampai akhirnya mereka ibadahi, dan sampai akhirnya kuburan-kuburan menjadi berhala dari berhala-berhala orang-orang musyrik. Nah, dari berhala orang-orang musyrik. Taib. Wa qawluhu wa kadza qala Abul Jawza huwa Aus bin Abdullah Ar-Rib'i bi fathir ra wal ba. Ar-Rabai. Ar-Rabai, ya. Dan demikian pun dikatakan oleh Abul Jawza. Abul Jawza namanya adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabai. Dan mata sanata 83. Beliau wafat pada tahun 83 Hijriah. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات رجلا يلت سويق للحجاج atau lil-hujjaj. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa beliau berkata, Imam Muslim telah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim meriwayatkan dari Abul Ashhab berkata, meriwayatkan kepada kami Abul Jauza an Ibn Abbas. Beliau berkata, kana latu rajulan yaluttu suwaiqa lil hujjaj. Kana latu rajulan yaluttu suwaiqa lil hujjaj. Abdullah bin Abbas mengatakan al-latu adalah seorang laki-laki yang membuat adonan untuk para jamaah haji. Ya, para jamaah haji. Nah, ini asal dari cerita al-lata. Jadi dia orang saleh. Dia orang saleh. Nah, kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, qala Ibnu Khuzaimah wa kadzal Uzza wa kanat syajaratan 'alaiha bina'un aw astarun min nakhlah baina Makkah wa Taif. Kanat Quraisy yu'azzimunaha kama qala Abu Sufyan yauma Uhud lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Yang artinya, dan demikian pula berhala Uzza, kata Ibnu Khuzaimah. Dia adalah sebuah pohon yang di atasnya ada bangunan, kemudian dikelilingi dengan kain-kain yang jaraknya antara Mekah dan Taif. Dan dahulu orang-orang Quraisy sangat mengagungkannya. Kama qala Abu Sufyan yauma Uhud, sebagaimana Abu Sufyan berkata pada peperangan Uhud. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk dalam agama Islam. Kami memiliki Al-Uzza dan tidak ada Uzza bagi kalian. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya di dalam dalil yang kedua ini menjelaskan bahwa Imam Mujahid, ahli tafsir di generasi tabi'i, menafsirkan tentang berhala Al-Lat. Yaitu beliau itu dahulunya seorang saleh yang gemar mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal kuburannya sering dikunjungi sehingga lambat laun diibadahi. Nah, hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh sikap yang menyebabkan terperosok ke dalam kesyirikan, yaitu ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh, karena setelah diibadah, setelah patung-patungnya dibuat, maka lambat laun akan diibadahi. Taib. Kemudian penjelasan dalil yang ketiga, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu menjelaskan tentang siapa sebenarnya Al-Lata. Kemudian hubungan dalilnya adalah menunjukkan contoh sikap yang menyebabkan terperosok ke dalam kesyirikan, yaitu sikap
ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dan kuburan-kuburan orang-orang saleh. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tersisa satu dalil lagi ya yang akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, karena satu dalil ini panjang ya, penjelasannya oleh penulis kitab Fathul Majid. Maka saya selesai sampai di sini, dan silahkan jika ada pertanyaan dari para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun untuk menasehati, maka lebih baik dinasehati dengan menyebutkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berziarah kubur, dan berziarah kubur termasuk daripada ibadah, dan juga mengajak kepada ibadah yang lain, yaitu beribadah agar kita menziarahi kubur, dan beribadah agar kita mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarailah oleh kalian kuburan-kuburan. Sesungguhnya hal itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Salah satu cara banyak-banyak mati adalah berziarah kubur. Nah, kemudian cara yang kedua, tahapan yang kedua adalah menjelaskan tata cara berziarah kubur yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu datang ke pekuburan, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Nah, kemudian setelah itu tidak ada proses untuk berdoa kepada orang yang sudah dikubur, tetapi mendoakan orang yang sudah dikubur ada.
Ya, tidak ada proses berdoa kepada orang yang sudah dikubur, tapi mendoakan orang yang sudah dikubur. Seperti mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua, menjelaskan tata cara berziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menjelaskan hal-hal yang terlarang saat berziarah kubur dengan bahasa yang baik, penjelasan yang bagus, dan niat yang tulus. Ya, maka niscaya insyaallah akan diterima. Wallahu a'lam. Nah, akan diterima. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya wanita yang menziarahi kubur? Misalnya dalam acara-acara tertentu sebelum Ramadan, kemudian pas Idul Fitri, untuk mendoakan keluarga. Akan tetapi ketika kita para wanita datang biasanya berhias, wangi-wangian, baik. baju Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berziarah kubur bagi para perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah zawaratil qubur, yang artinya Allah telah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh sebab inilah jumhur madhab fikih yang 4 dan jumhur para ulama membencinya, yaitu hukumnya makruh. Kenapa? Karena para perempuan di dalam diri mereka terdapat riqqatu qalb, yaitu perasaan yang lembut, kemudian juga terkadang tidak terkontrol, dan juga kurang bisa menahan musibah. Nah, ini oleh karena itulah akhirnya mereka menangis dan mengangkat-ngangkat suara. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa dianjurkan untuk para perempuan berziarah kubur sebagaimana dianjurkan para lelaki, dengan dalil hadis riwayat Muslim, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah, sesungguhnya ia akan mengingatkan kalian untuk kehidupan akhirat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para ulama peneliti seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa jika aman dari hal-hal tersebut, maka tidak mengapa perempuan untuk berziarah kubur. Jika aman dari terlalu berlebihan dalam meratapi kematian, maka tidak mengapa, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', bahwa pendapat yang mengatakan tidak dimakruhkan bagi para perempuan untuk berziarah kubur adalah pendapat yang dikuatkan oleh beliau berdasarkan hadis Thauban tadi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha.
Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Ya, sekarang ziarahilah. Kata-kata ziarahilah ini redaksinya umum untuk para lelaki, para perempuan. Karena ilatnya, sebab dari dianjurkannya berziarah sama, yaitu mengingatkan akan kehidupan akhirat. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Asram dan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah bahwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau suatu hari menuju pekuburan. Kemudian atau datang dari pekuburan. Lalu Abdullah bin Abi Mulaikah bertanya, "Ya Ummul Mukminin, min aina aqbalti?" Wahai ibundanya orang beriman, wahai Aisyah radhiyallahu anha, engkau datang dari mana? Kemudian Aisyah bercerita, min qabri akhi Abdurrahman ibni Abi Bakar. Aku dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Lalu Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah berkata, "Alaysa kana Rasulullah SAW naha an ziyaratil qubur?" Bukankah Rasulullah SAW melarang untuk berziarah kubur, yaitu maksudnya bagi para perempuan? Kemudian Aisyah radhiyallahu menjawab, "Na'am." Thumma amara biziaratiha. Iya, memang dahulu. Kemudian setelahnya diperintahkan untuk menziarahinya. Kemudian setelahnya diperintahkan untuk menziarahinya. Nah, kemudian dan beliau berkata kepada Kukuli, wahai Aisyah, ucapkan assalamu ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi perempuan tanpa ada kemakruhan untuk berziarah kubur. Adapun hadis tentang laknat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa wanita yang banyak menziarahi kubur, maka berkata Imam Al-Qurtubi, "Al-la'nul madhkur fil hadis innama huwa lil mukthirati min az-ziyarah lima taqtadhihi as-sighah min al-mubalaghah." Yang terlarang di dalam hadis tersebut adalah yang banyak menziarahi kuburan, banyak, karena di dalamnya terdapat sikap terlalu berlebih-lebihan. Nah, jadi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan diperbolehkan untuk berziarah kubur asalkan tidak sering, karena untuk menjaga hati perempuan. Kemudian tadi yang disebutkan dalam pertanyaan, saat berziarah kubur maka berdandan, memakai minyak wangi, memakai perhiasan, memakai alat-alat kecantikan pada tubuhnya, maka ini diharamkan karena terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bisa dipahami pertanyaannya. Jawabannya adalah eh, alam barzakh adalah alam gaib yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya secara rinci kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Dan telah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih banyak sekali rincian-rincian yang membicarakan apa yang akan dihadapi oleh manusia setelah kematian. Dan termasuk daripada berita-berita yang merupakan rincian-rincian tersebut adalah bahwa mayit akan mengenal seorang yang menziarahinya dari orang-orang yang masih hidup jika si mayit mengenalnya di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin marra biqabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fasallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang melewati kuburan saudara mukminnya yang ia kenal selama di dunia, lalu ia mengucapkan salam atas orang yang dikubur tersebut, melainkan orang yang dikubur tersebut akan mengenalnya dan menjawab salamnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita berdoa kepada orang yang sudah mati, meminta hajat, meminta rezeki, meminta kesembuhan. Maka berdoa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seseorang berziarah kubur, kemudian dia meyakini orang yang di dalam kubur tersebut menjawab salamnya, maka itu memang ada dalilnya. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan kemudian berdoa, beristighatsah kepada orang yang di dalam kubur. Karena berdoa, meminta sesuatu, beristighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang masih hidup, apalagi orang yang sudah meninggal, maka ini diharamkan. Karena doa adalah ibadah, tidak diperbolehkan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Maka hendaknya kalian berdoalah kepada Allah seluruhnya dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ketaatan. Jadi yang dipermasalahkan adalah bukan berziarah kubur kepada orang-orang kuburan orang-orang saleh, bukan mengucapkan salam, bukan juga yang dipermasalahkan adalah apakah yang dikubur ini mendengar atau tidak. Tidak. Tetapi yang dipermasalahkan adalah berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta
sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu yang kita bicarakan, wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Asal hukum menulis pada kubur adalah diharamkan dan tidak diperbolehkan. Tetapi sebagian para ulama rahimahumullahu taala memperbolehkan untuk menulis di dalam kubur tersebut nama. Ya. Sebelumnya saya ingin menyebutkan dulu mengapa diharamkan untuk menulis di dalam kubur. Karena dalam hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu an, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi wa an yuktaba alaihi. Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengkeramiki kuburan, menduduk di atasnya, membangun di atasnya, dan menulis di atasnya. Nah, cuma sebagian ulama rahimahumullah berpendapat boleh untuk menulis nama saja sebatas keperluan akan hal itu. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Ensiklopedia Fikih, jilid 32 halaman 252. Wa ikhtalafa al-fuqaha'u aidan fil kitabati 'ala al-qabr. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang menulis di atas kubur. Fadhahaba al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabila ila karahati al-kitaba 'ala al-qabr mutlaqan. Maka mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali memakruhkan menulis di atas kuburan secara mutlak dengan dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Wa dhahaba al-Hanafiyyah was-Subki min asy-Syafi'i ila annahu la ba'sa bil kitabah in ihtija ilaiha hatta la yadhhabu al-athar wa yumtahan. Dan mazhab Hanafi dan Imam As-Subki dari mazhab Syafi'i memperbolehkan, ya, tidak mengapa apabila ada hajat keperluan sehingga bekas kuburannya tidak hilang, kemudian tidak dihinakan kuburan tersebut. Nah, seperti itu. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wal kitabatu alaihi fiha tafsir. Menulis di atas kuburan ada rincian. Al-kitabatu allati la yuradu biha illa itsbatul ism للدلالة على القبر
fahadha la ba'sa biha. Penulisan yang tidak dimaksudkan kecuali hanya nama sebagai tanda atas itu adalah sebuah kuburan, maka ini tidak mengapa. Wa ammal kitabah allati tashabbuhun ma kanu yaf'alunahu fil jahiliyah yaktubu isma syakhs wa yaktubu thana' alayhi wa annahu fa'ala kadha wa kadha wa ghayrahu min al-madih awil tuktabul abiyat fahadha haram. Adapun tulisan yang merupakan penyerupaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di masa jahiliyah, menulis nama, menulis pujian-pujian bahwa dia adalah begini, dan dituliskan bait-bait syair memujinya, maka ini adalah haram. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Di dalam hal-hal yang sudah kita pelajari, insyaallah ta'ala adalah pelajaran yang sangat penting. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan nasihat untuk para kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja. Nasihat saya ambilkan dari kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Berkata Abul Aliyah, seorang tabi'i, kuntu arhalu ila rajul masirata ayyamin li asma'a minhu فأتفقد صلاته فإن وجدته يحسنها أقمت عليه وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه وقلت هو لما سواها أضيع. Aku melakukan perjalanan menuju seseorang dalam waktu beberapa hari agar aku bisa mendengar hadis dari orang tersebut. Lalu aku perhatikan sholat orang tersebut. Jika aku dapati dia bagus di dalam perihal sholatnya, maka aku akan belajar kepadanya. Aku akan ambil riwayat-riwayat darinya. Jika aku dapati dia melalaikan perihal sholatnya, aku akan pergi dan tidak mengambil hadis darinya, tidak belajar darinya. Aku berkata kepada diriku, orang tersebut jika melalaikan sholat, maka yang lain-lainnya lebih dia lalaikan lagi. Maka wahai saudaraku muslim, sholat adalah timbangan keimanan. Atas keimanan seseorang, sebesar itu pula sesolatnya. Apabila seseorang menjaga sholatnya, maka sebesar itu pula imannya. Sebesar seseorang menyempurnakan sholatnya, sempurna itu pula imannya. Jagalah sholat, karena sholat adalah timbangan untuk menilai diri seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.